Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eis Prihatini dari kelas Farmasi 18B dengan NIM 18416248201070. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas di Karawang, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis kualitatif dan reaksi penggolongan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah apa sih teknik analisis obat itu? Teknik analisis obat merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian kualitas bahan obat maupun obat jadi. Teknik analisis obat ini meliputi analisis kualitatif atau identifikasi bahan baku obat, dan analisis kuantitatif atau penetapan kadar bahan baku obat. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Dengan kata lain, yaitu analisis kualitatif ini sangat berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit yang dituju di dalam sampel. Kemudian, yang kedua adalah analisis kuantitatif, di mana analisis ini yaitu untuk menentukan jumlah atau kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Di dalam bidang farmasi, terutama pada industri farmasi, analisis kimia ini sangat digunakan secara rutin, yaitu untuk menentukan suatu bahan baku yang akan digunakan pada produk setengah jadi dan produk jadi. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis obat secara kualitatif. Teknik analisis obat secara kualitatif ini didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia dan bukan berdasarkan efek farmakologinya. Hal ini disebabkan karena kadang-kadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologi atau daya terapeutis yang berbeda. Misalnya, asam hidroksibenzoat dan turunannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah asam salisilat atau asam ortohidroksibenzoat digunakan sebagai obat luar keratolitikum. Yang kedua adalah asetosal atau asam asetil salisilat digunakan sebagai obat analgetikum dan antipiretikum. Kemudian yang ketiga adalah nipagin atau metil P hidroksibenzoat yaitu digunakan sebagai zat pengawet. Di sini juga terdapat gambar struktur senyawa asam salisilat, asetosal, dan nipagin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah uji pendahuluan, yang kedua adalah penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop, yang ketiga adalah penentuan gugusan fungsional yang khas atau uji golongan. Uji pendahuluan ini sendiri yaitu meliputi penyanderaan atau penginderaan atau organoleptik yang mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera untuk menentukan bentuk, warna, bau, dan rasa obat. Kemudian, menentukan sifat-sifat fisika seperti kelarutan, penentuan titik lebur, dan titik didih. Kelarutan zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat kimia fisik yang dapat digunakan untuk identifikasi obat. Kemudian pada penentuan kelarutan ini terdapat istilah kelarutan yang dimana sangat mudah larut yaitu kurang dari 1, mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut adalah lebih dari 10.000. Kemudian, uji pendahuluan juga meliputi pengujian derajat keasaman obat menggunakan tes keasaman. Uji keasaman larutan
Obat atau zat secara sederhana ini dilakukan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Larutan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan larutan yang bersifat basa akan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian di sini ada penentuan unsur-unsur obat. Penentuan unsur obat dalam identifikasi senyawa obat ini adalah tahap untuk menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada obat yang diidentifikasi, unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut adalah nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen, di mana halogen ini adalah klorida, bromida, dan iodida. Selanjutnya, pada uji pendahuluan ini juga meliputi mikroskopik, yang dimana pada mikroskopik ini yaitu mengenal atau identifikasi serbuk kristal atau bentuk kristal dengan menggunakan mikroskop. Kemudian uji pendahuluan juga meliputi dengan cara kimia, yaitu dengan menggunakan reaksi tertentu, suatu zat dapat memberikan reaksi yang spesifik, seperti pembentukan gas, endapan, warna, atau perubahan-perubahan tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam metode analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode konvensional, yang dimana metode ini terbagi menjadi 4, yaitu terdapat reaksi mikro dan semi mikro, dan juga terdapat reaksi kristal. Yang ketiga yaitu reaksi warna, dan yang keempat adalah sublimasi. Kemudian yang kedua adalah metode modern, yang dimana metode ini menggunakan metode spektrometri, yang dimana menggunakan alat UV-Vis atau insumer, yang pada insumer ini yaitu menggunakan bilangan gelombang. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan kromatografi, yang dimana kromatografi ini menggunakan metode KLT dan menggunakan HPLC atau waktu retensi. Syarat reaksi analisis kualitatif, yaitu syarat reaksi ini adalah syarat yang dapat digunakan untuk kimia farmasi kualitatif, yang dimana meliputi hasil reaksinya harus dapat dan mudah diamati, reaksinya sederhana dan cepat, dan reaksinya peka atau sensitif, atau reaksinya tidak tergantung oleh zat yang lain. Kemudian penggunaan analisis kualitatif, di mana penggunaan analisis kualitatif ini digunakan pada banyak bidang dengan berbagai tujuan, antara lain identifikasi, kontrol kualitas, investigasi, penelitian klinis, dan penegakan hukum. Aplikasi analisa kualitatif dalam bidang kefarmasian ini antara lain pembuktian kebenaran bahan, identifikasi atau pemberian jaminan mutu obat, kontrol kualitas di pasar, diagnosis radiofarmasi, dan riset kefarmasian. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang materi reaksi penggolongan, yang dimana reaksi penggolongan ini bertujuan untuk memeriksa adanya fungsi serta membedakan golongan dari senyawa-senyawa yang dianalisa. Di sini terdapat gugus fungsi beserta rumus struktur senyawanya, yang dimana gugus fungsi ini meliputi 14 gugus fungsi, yang dimana adalah ikatan tidak jenuh, dan yang kedua adalah gugus alkohol, yang ketiga adalah hidrokarbon aromatis, yang keempat adalah inti piridin, yang kelima adalah gugus fenol, yang keenam adalah gugus enol, yang ketujuh adalah gugus karbonil, yang kedelapan adalah gugus metoksi, yang kesembilan adalah etoksi, yang ke-10 adalah gugus asam karboksilat, yang ke-11 adalah gugus amina, yang ke-12 gugus nitro, yang ke-13 gugus sulfon, yang ke-14 gugus sulfonat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gugus fungsional ikatan tak jenuh, yang dimana gugus fungsional ini terdapat berbagai macam reaksinya. Yang pertama adalah reaksi adisi terhadap aqua brom, yang dimana 0,1 gram sampel padat atau 0,2 mili sampel cair ditambahkan larutan brom sebanyak 5% dalam CaCl3 setetes demi setetes sambil dikocok. Kemudian warna brom akan hilang dan larutan tidak terbentuk, yang dimana terdapat reaksi kimianya yaitu HBr min C rangkap 2C min plus Br2 membentuk min HCBr min BrCH min. Adanya gugus yang bermuatan negatif yang terikat pada atom C di atas, yaitu tidak jenuh dapat memperlambat atau menghalangi terjadinya suatu reaksi. Misalnya, pada reaksi C6H5CH rangkap CH-COOH plus Br2 membentuk C6H5CHBr min BrHCCOOH atau lambat. Selanjutnya, pada reaksi yang kedua yaitu reaksi terhadap larutan KMnO4 atau reaksi Bayer. Pada larutan sampel ini ditambahkan larutan KMnO4 2% setetes demi setetes kemudian sambil dikocok, dan akan membentuk warna ungu dan akan hilang. Selanjutnya menambahkan KMnO4 sampai sedikit berlebih berwarna rosa. Jika terdapat ada ikatan tidak jenuh, mula-mula akan terbentuk glikol, dan jika dipanaskan terjadi oksidasi lebih lanjut dan akan terbentuk asam karboksiklat. Di sini terdapat reaksi kimia yaitu 2KMnO4 ditambah H2O akan membentuk 2KOH plus 2MnO2 plus 3O. Di sini juga terdapat gambar suatu reaksi kimia. Kemudian, reaksi Bayer ini tidak spesifik untuk ikatan tidak jenuh karena senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi seperti alkohol, fenol, aldehid, dan lain-lain juga akan memberikan hasil positif. Sehingga pada reaksi Bayer ini itu tidak akan terdapat kespesifikan atau tidak akan terdapat suatu reaksi yang spesifik pada ikatan yang tidak jenuh. Selanjutnya adalah gugus alkohol. Gugus alkohol ini terbagi menjadi beberapa reaksi. Yang kedua yaitu, yang kesatu yaitu reaksi warna ajo, yang dimana reaksinya terbagi menjadi dua, yaitu diajo A, larutan asam sulfanilat 0,5% dalam 30 mili HCl4n dan 70 mili air. Kemudian reaksi yang kedua adalah diajo B, yang dimana reaksinya yaitu larutan NaNO2 0,5% dalam air. Cara melakukannya yaitu memasukkan 2 tetes etanol atau larutan sampel dalam air ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan pereaksi diajo A dan diajo B sebanyak 4:1 atau 1:1 dengan 1 sampai 2 tetes. Selanjutnya adalah penambahan 1 sampai 2 tetes NaOH 2N sampai bereaksi basa dan kocok. Setelah itu panaskan di penangas air, maka akan terbentuk warna kuning kemerahan sampai coklat kemerahan. Warna tidak dapat tertarik dengan amil alkohol. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi esterifikasi atau untuk alkohol monovalen. Reaksinya yaitu asam salisilat, asam benzoat atau asam asetat, dan asam sulfat pekat sebagai katalisator. Cara melakukannya yaitu 3 tetes etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan sedikit kristal asam salisilat dan 1 sampai 2 tetes H2SO4 pekat, kemudian tutup mulut tabung tersebut dengan kapas basah. Setelah itu,
Panaskan dalam penanas air selama 5 menit dan angkat, kemudian encerkan dengan 1 ml air. Selanjutnya adalah mencium baunya, maka akan tercium bau ester atau wangi. Di sini juga terdapat reaksi kimia, yaitu reaksi kimia esterifikasi, yaitu R min CH2 min OH plus R min COOH akan membentuk R min COO min CH2 min R plus H2O. Di sini terdapat beberapa ester dengan bau spesifik, yaitu metanol dengan asam salisilat akan membentuk metil salisilat atau bau ganda pura. Kemudian metanol dengan asam benzoat akan membentuk metil benzoat atau bau pisang Ambon. Kemudian etanol dengan asam salisilat akan membentuk etil salisilat atau bau ganda pura. Kemudian etanol dengan asam benzoat akan membentuk etil benzoat atau bau pisang Ambon. Selanjutnya, etanol dengan asam asetat maka akan membentuk etil asetat atau bau pembersih kutek. Kemudian reaksi pada gugus alkohol juga terdapat reaksi untuk alkohol polivalen, yang dimana reaksinya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tes dengan borat atau dapat menaikkan keasaman dari larutan borat atau untuk alkohol polivalen. Reaksinya yaitu menggunakan larutan borat 1% dan larutan fenol phthalien 0,2% dalam etanol 70%. Cara melakukannya yaitu masukkan sampel ke dalam reaksi dan masukkan 1-2 tetes larutan borat dan 1-2 tetes larutan fenol phthalien dan tambahkan beberapa tetes NaOH sampai larutan tersebut menjadi berwarna merah rosa. Kemudian tambahkan kembali 2 tetes gliserin atau alkohol polivalen lainnya, maka warna merah akan berkurang atau hilang. Di sini yaitu terjadi reaksi antara alkohol polivalen dengan borat yang akan membentuk asam yang lebih kuat. Reaksi ini hanya terjadi pada alkohol polivalen yang mempunyai ikatan cis-diol. Kemudian yang kedua adalah reaksi Cufripil atau untuk alkohol polivalen. Reaksinya yaitu menggunakan larutan CuSO4 2% dan larutan NaOH 2N. Cara melakukannya adalah dengan memasukkan sedikit gliserin atau larutan sampel dalam air ke dalam tabung reaksi dan menambahkan 1-2 tetes NaOH dan 1 tetes larutan CuSO4 sehingga akan terbentuk larutan berwarna biru tua atau jernih. Selanjutnya adalah gugus fenol, yang dimana gugus ini juga terbagi menjadi beberapa reaksi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi warna ajo. Reaksi warna ajo ini menggunakan reaksi dua, yaitu yang pertama diazo A dan diazo B. Yang pertama diazo A itu menggunakan larutan asam sulfanilat 0,5% dalam HCl 2%. Dan yang kedua reaksi diazo B yaitu menggunakan reaksi larutan NaNO2 0,5% dalam air. Cara melakukannya yaitu mencampurkan 1 tetes larutan A dan 1 tetes larutan B dalam tabung, lalu tambahkan 1 tetes NaOH 2N sehingga akan terbentuk warna kuning kemerahan sampai coklat merah atau tanpa pemanasan. Jika dikocok dengan amil alkohol, maka akan berubah warna menjadi warna merah yang tertarik oleh amil alkohol. Hasil reaksi beberapa senyawa yaitu antara lain fenol menjadi kuning kemerahan, resorcinol menjadi coklat kemerahan, alfa naptol menjadi coklat kemerahan, dan beta naptol menjadi kuning. Kemudian reaksi selanjutnya pada gugus fenol yaitu reaksi dengan FeCl3,
yang dimana reaksinya itu menggunakan larutan FeCl3 1%. Cara melakukannya adalah dengan sedikit sampel padat atau 1 tetes larutan sampel dalam air atau alkohol pada plat tetes. Setelah itu, tambahkan 1 tetes reaksi sehingga akan terbentuk warna-warna merah, ungu, ungu biru, atau hijau, dan lain-lain. Beberapa hasil yang spesifik antara lain yaitu turunan salisilat berubah menjadi ungu dan vitamin B6 berubah menjadi merah. Selanjutnya ada reaksi Lerosen atau reaksi Marquis. Pada reaksi ini yaitu reaksi dan caranya sama dengan hidrokarbon aromatis, yang dimana cara melakukannya adalah 1 bagian formaldehid dengan 9 bagian H2SO4 pekat. Kemudian formaldehid dan H2SO4 pekat ini dibandingkan dengan 6 bagian formaldehid dan dengan 4 bagian H2SO4. Di sini juga terdapat beberapa hasil reaksi antara lain benzen berubah menjadi merah, metil salisilat membentuk berwarna merah, adrenalin berubah menjadi merah, kemudian berubah kembali menjadi ungu. Selanjutnya asam galat berubah menjadi hijau kuning. Selanjutnya fenol berubah menjadi merah ungu. Amfetamin berubah menjadi coklat, dan yang terakhir adalah asam salisilat berubah menjadi merah. Selanjutnya adalah reaksi dengan aqua brom, yang dimana reaksinya itu menggunakan larutan brom jenuh dalam air. Cara melakukannya adalah dengan larutan fenol dalam air atau pada plat tetes. Selanjutnya, kemudian menambahkan reaksi setetes demi setetes sampai warna kuning muda, dan akan terbentuk endapan putih atau kuning muda. Kemudian di sini akan membahas gugus karbonil, di mana gugus ini juga seperti pada gugus-gugus pada umumnya, yaitu mempunyai berbagai macam reaksi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi Schiff, yang dimana reaksinya itu 0,2 gram ferrosinalin HCl atau fusin yang dilarutkan dalam 2 mili HCl pekat, kemudian diencerkan dengan 200 ml air, dan ke dalamnya dilarutkan 2 gram NaHSO3 atau reaksi tidak berwarna. Dan jika disimpan lama dan telah berwarna rosa, maka reaksi tidak akan dapat dipakai kembali. Cara melakukannya adalah dengan dalam tabung memasukkan 2 ml air dan 1 tetes aldehid, lalu tambahkan 1-2 tetes reaksi sehingga akan terbentuk warna merah sampai merah ungu. Kemudian selanjutnya reaksi reduksi, yang dimana reaksi reduksi ini terhadap reaksi Tollens. Aldehid akan mereduksi reaksi Tollens atau Ag amoniakal dan akan membentuk cermin perak pada dinding tabung reaksi. Reaksi Tollens ini diantaranya terbagi menjadi 2 larutan, yaitu yang pertama larutan A, 3 gram AgNO3 dilarutkan dalam 30 ml air. Larutan yang kedua adalah larutan B, 3 gram NaOH dilarutkan dalam 30 ml air. Cara melakukannya adalah dengan memasukkan beberapa tetes reaksi dan larutan sampel pada tabung. Kemudian bila perlu dipanaskan, maka panaskan di dalam penangas air sampai terbentuk cermin perak pada dinding tabung. Di sini juga terdapat reaksi kimia, yang dimana RCHO plus 2 AgNH32OH akan membentuk RCONH4 plus 2 Ag menurun plus NH3 meningkat plus H2O. Kemudian reaksi pada gugus karbonil selanjutnya
adalah reaksi dengan fluoroglucin dan HCl, yang dimana fluoroglucin ini dapat berkondensasi dengan aldehid aromatis dan akan menghasilkan senyawa berwarna rosa jingga. Cara melakukannya adalah dengan pada plat tetes dimasukkan 2 tetes sampel ditambahkan 1 tetes larutan jenuh fluoroglucin dalam HCl pekat sehingga akan terbentuk warna rosa jingga. Kemudian reaksi selanjutnya adalah reaksi khusus untuk acetaldehid, yang dimana reaksinya menggunakan larutan natrium nitrofrusit 5% dalam air, larutan morfolin 20% dalam air, dan jika akan dipakai kedua larutan akan dicampur sama banyaknya. Cara melakukannya adalah 1 tetes sampel pada plat tetes atau kertas saring ditambahkan 1 tetes reaksi sehingga akan membentuk warna biru. Kemudian reaksi khusus untuk formaldehid. Jika formaldehid ini dipanaskan dengan asam kromatropat dalam H2SO4 pekat, maka akan terbentuk warna rasa ungu. Cara melakukannya adalah dengan 1 tetes sampel dicampur dengan 2 ml H2SO4 12N dalam tabung. Kemudian menambahkan sedikit kristal atau garam natrium kromatropat. Selanjutnya, memanaskan 10 menit pada penangas air 60 derajat Celcius sehingga akan terbentuk warna rosa ungu. Kemudian gugus keton. Gugus keton ini juga memiliki beberapa reaksi, yaitu reaksi dengan Na, yang dimana reaksinya menggunakan larutan Na nitrofrusit 5%. Cara melakukannya adalah dengan 1 tetes larutan sampel atau dalam air atau etanol dicampur dengan 1 tetes reaksi, dan 1 tetes NaOH 30% akan terbentuk warna kuning sampai merah. Jika diasamkan dengan 1-2 tetes asam asetat glasial, warna akan berubah menjadi merah sampai biru. Reaksi kimianya adalah Fe (Cn5NO-2) plus CH3COH plus 2OH akan membentuk FeCN5ON rangkap CH3COH-4 plus 2H2O. Beberapa hasil reaksinya adalah aseton akan berubah menjadi rosa, asetofenol berubah menjadi biru, metil etil keton berubah menjadi rosa. Selanjutnya adalah reaksi iodoform, yang dimana reaksinya adalah aqualot atau larutkan 2 gram 12 ke dalam larutan 20 gram Ki dalam air. Kemudian menambahkan air sampai 100 ml dan larutan NaOH 5%. Cara melakukannya adalah dengan mengencerkan sampel dengan 1 ml air dan menambahkan 1 ml NaOH dan aqua lot setetes demi setetes sambil dikocok sampai berwarna kuning dan biarkan 2-3 menit. Bila perlu dipanaskan di atas tangkas air 60%, maka hilangkan kelebihan 12 pada gram aqualot tersebut dengan penambahan NaOH dan kemudian biarkan 10 menit sehingga akan terbentuk endapan kristal kuning. Jika dilihat di mikroskop maka akan berbentuk seperti bunga sakura. Hasil positif untuk aseton, etanol, isopropanol, dan asam laktat. Reaksinya adalah RCHOH-CH3 plus 2 NaOH plus 12 akan membentuk R-COCH3 plus 2 NaL plus 2 H2O. Kemudian RCOCH3 plus 312 plus 3 NaOH akan membentuk RCO-Cl3 plus 3 NaL plus 3 H2O. Kemudian yang ketiga, RCOCl3 plus NaOH akan membentuk RCOONa plus CH13 iodoform. Selanjutnya, gugus karboksilat,
yang dimana gugus ini terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi esterifikasi. Cara melakukannya adalah mencampurkan sedikit sampel dengan 2 bagian etanol dan beberapa tetes H2SO4 pekat dalam tabung. Kemudian tutup tabung dengan kapas dan panaskan dalam penangas air selama 2 menit. Lalu encerkan dengan air sehingga akan tercium bau ester yang wangi. Hasil yang positif untuk asam karboksilat alipatis dan aromatis misalnya adalah asam asetat, asam benzoat, dan asam salisilat. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi dengan FeCl3, yang dimana pada reaksi ini akan memberikan warna yang berbeda-beda untuk beberapa asam. Kemudian gugus amin. Gugus amin ini dibedakan atas 2 bagian. Yang pertama adalah amin alifatis primer, yang dimana R-NH2, jika sekunder R-NHR, dan jika tersier R-NRR. Kemudian yang kedua adalah amin aromatis primer atau AR-NH2, kemudian sekunder AR-NHR, dan tersier AR-NRR. Gugus amin ini sendiri mempunyai reaksi umum. Di antaranya yang pertama adalah reaksi dengan V-DAB-HCl. Cara melakukannya adalah 2 tetes sampel dimasukkan dalam plat tetes, kemudian ditambahkan 1 tetes reaksi sehingga akan terbentuk warna atau endapan kuning pada amin alipatis, warna kuning jingga sampai merah jingga, atau pada amin aromatis. Selanjutnya adalah reaksi dengan CuSO4. Cara melakukannya adalah sedikit sampel atau dalam tabung ditambahkan 2 ml air dan 2 tetes NaOH. Kemudian selanjutnya memanaskan pada api kecil sampai mendidih dan dinginkan, lalu tambahkan 1-2 tetes larutan CuSO4 dan beberapa tetes HCl encer sampai netral atau asam lemah, sehingga akan terbentuk endapan yang berwarna tergantung pada senyawa amin yang diperiksa. Kemudian selanjutnya adalah reaksi indofenol. Cara melakukannya adalah dengan panaskan sedikit sampel dengan 2 ml air atau dalam tabung sampai mendidih. Kemudian menambahkan 2 tetes NaOH atau NH4OH dan beberapa tetes larutan NaOCl. Kemudian tambahkan 1 tetes fenol cair sehingga akan terbentuk warna-warna yang berbeda. Jika dikocok dengan ester, maka lapisan ester pada umumnya akan berwarna merah. Selanjutnya adalah reaksi dengan batang korek api. Cara melakukannya adalah dengan batang korek api atau mengandung lignin yang sudah dibasahi dengan HCl encer dicelupkan ke dalam larutan sampel atau amin dalam HCl, maka batang korek api akan berwarna jingga. Saya akan membahas tentang gugus nitro. Gugus nitro ini dibedakan atas. Yang pertama adalah nitro alipatis R-NO2, yang kedua adalah nitro aromatis ArNO2. Yang dimana gugus nitro ini mempunyai beberapa reaksi. Reaksi yang pertama adalah reaksi dengan basa NaOH atau KOH. Senyawa nitro alipatis akan menghasilkan warna kuning jika direaksikan dengan NaOH. Bila diasamkan dengan asam asetat pekat, senyawa nitro akan terbentuk kembali. Senyawa nitro aromatis yang mengandung 2 atau lebih gugus nitro jika dilarutkan dalam alkohol atau aseton dan direaksikan dengan NaOH 10%, maka akan menghasilkan warna merah atau rasa purple. Kemudian, reduksi dalam suasana asam menjadi amin primer. Senyawa nitro direduksi dalam suasana asam menjadi senyawa amin primer. Sebagai reduktor dapat dipakai ZN dan HCl atau SN dan HCl. Amin yang terbentuk dapat dites dengan reaksi azo dan VDAB-HCl.
Cara melakukannya adalah dengan sampel dilarutkan dalam etanol, tambahkan 3 ml HCl, encer, kemudian masukkan serbuk jet N dan sedikit air. Selanjutnya adalah panaskan di pentangas air selama 10 menit. Kemudian saya akan membahas tentang gugus sulfon dan sulfonat, yang dimana senyawa sulfon dan sulfonat jika dioksidasi dengan oksidator kuat atau H2O2 30%, maka akan teroksidasi menjadi sulfat dan dapat dites dengan larutan BaCl2 sehingga terbentuk endapan putih BaSO4. Kemudian gugus yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah gugus guanidin, yang dimana gugus guanidin ini terbagi menjadi beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi identifikasi. Cara melakukannya adalah sampel dimasukkan dalam tabung, keringkan pada 180 derajat atau pada penanggas gliserin selama 10 menit. Mulut tabung ditutup dengan kertas saring yang sudah dibasahi dengan pereaksi, maka Nessler akan terbentuk warna kuning sampai coklat. Kemudian cara melakukan yang kedua adalah ke dalam larutan sampel tersebut ditambahkan beberapa tetes NaOH 10% dan beberapa tetes alfa naftol dalam etanol. Kemudian dinginkan dalam 15 derajat dan tambahkan 3 tetes larutan NaOCl, maka akan terbentuk warna merah ungu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ya, like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.